Kan Pak, nama saya Karina Patrician dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur data selanjutnya, yaitu di mana pertama ada linked list, double linked list, lalu stack, queue, binary search tree, hash table, graph, and heap. Nah, untuk linked list itu adalah struktur data linear yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung melalui pointer. Jadi setiapnya node itu menyimpan dua hal, yaitu value dan next. Nah, kita berbeda dengan array tadi yang menyimpan data dalam lokasi memori yang berurutan, dan linked list ini menyimpan data di lokasi memori yang tersebar, jadi nggak berurutan, dan dihubungkan melalui pointer. Selanjutnya ada append atau bagian dari linked list. Nah, append itu merupakan operasi menambahkan node baru di bagian paling akhir atau di bagian ekor tail dari linked list-nya. Jadi linked list itu menyimpan pointer langsung ke tail-nya. Nah, kita lihat di sini, langsung implementasi aja. Kita langsung melihat bahwa angka yang kita buat adalah di awal adalah 10 dan 20. Nah, setelah itu kita akan membuat append di mana kita akan menambahkan 30 di angka terakhir atau di bagian ekornya. Nah, selanjutnya akan ada angka 10 ya sebagai head, lalu 20 dan 30 sebagai tailnya. Selanjutnya ada remove last. Nah, remove last ini menghapus node terakhir di bagian tail, kebalikan dari append tadi. Nah, jadi harus traversal dari head ke node n min 1 untuk update pointer tail. Kompleksitasnya itu adalah on, dan implementasinya kita lihat di sini bahwa kita akan menginput angkanya itu ada 3, yaitu 10, 20, dan 30, di mana 10 sebagai head dan 30 sebagai tail. Nah, setelah itu saat kita run atau kita mengubahnya sebagai remove last, nah itu adalah kita hapus bagian terakhir di bagian tailnya. Nah, kita hapus di bagian 30, di mana angka yang akan dikeluarkan menjadi 10 dan 20. Nah, 20 itu sebagai tail, dan 30 itu sudah terhapus. Selanjutnya ada prepend, di mana prepend itu operasi menambahkan node baru di bagian paling depan, di mana kita akan menambahkan node di head, bagian headnya. Nah, kompleksitasnya itu adalah O1. Dan ini adalah keunggulan linked list dibanding array, jadi di mana insert di depan membutuhkan on karena semua elemennya harus digeser. Nah, pengimplementasiannya kita punya angka 20 dan 30. Nah, di sini 20 sebagai head dan 30 sebagai tail. Nah, saat kita prepend, yaitu kita masukkan angka, kita tambahkan node baru di bagian head, di bagian depannya, yaitu di bagian depan 20, maka akan muncul angka 10 yang kita tambahkan sebagai headnya. Jadi 10 sebagai head dan tailnya itu adalah 30. Jadi angka yang node yang kita input tadi adalah 2 node, dan sekarang akan mengeluarkan 3 node. Selanjutnya ada remove first, di mana menghapus awal. Jadi remove first itu kita menghapus bagian awalnya di bagian head. Nah, di sini kita implementasikan, yaitu di mana ada 10, 20, dan 30 adalah node yang kita buat. Nah, 10 sebagai head, 20, dan 30 sebagai tail. Lalu kita hapus di bagian awal, remove first. Nah, di sini ada head yang kita hapus, yaitu 10 yang kita hapus, maka akan mengeluarkan nanti node selanjutnya yang sudah di remove first, yaitu angka 20 dan 30, di mana 20 sebagai head dan 30 sebagai tail. Selanjutnya itu adalah get, atau kita ambil node berdasarkan indeks. Nah, get itu operasi yang mengambil nilai node pada indeks tertentu. Jadi indeks tertentu dimaksud di sini adalah indeks yang kita pilih, indeks berapa yang kita ambil nanti nilai node-nya. Nah, berbeda dengan array yang bisa akses langsung O1, linked list ini nggak punya indeks fisik. Jadi kita harus traversal dari head satu persatu sampai indeks yang kita tuju. Jadi nggak bisa langsung dia pindah langsung ke indeksnya. Nah, untuk itu, jadi semakin besar indeksnya, semakin banyak node yang dilalui, itulah mengapa ON. Jadi pengimplementasinya seperti ini.
Nah, di sini ada 10, 20, 30, dan 40. Nah, di sini saya akan mengambil found value sebagai 30. Di sini dia akan dia akan berjalan dari head sampai ke 30, di mana nilai yang akan kita ambil. Selanjutnya ada set, ubah nilai not di indeks tertentu. Jadi set itu operasi yang mengubah nilai not pada indeks tertentu yang kita pilih seperti tadi. Nah, jadi prosesnya itu mirip dengan get. Jadi kita traversal dari head sampai indeks target, lalu nanti nilai notnya itu bakal diubah. Jadi karena ada traversal, maka kompleksitasnya itu adalah ON. Perbedaan set dan get itu hanya pada langkah terakhir. Nah, di sini kita implementasikan bahwa angka yang kita pilih adalah 10, 20, dan 30. Nah, di sini ada head sebagai 10 dan tail sebagai 30. Nah, untuk itu saya memilih angka 20 untuk di set atau diubah nilai notnya. Nah, di sini 20 saya pengen ubah sebagai angka 99. Jadi, saat kita ubah, maka angka yang dikeluarkan nanti akan jadi 10, 99, dan 30, bukan 10, 20, 30 lagi. Karena 20-nya udah kita ganti. Selanjutnya ada insert atau sisip di posisi tertentu. Jadi insert ini menyisipkan not baru di posisi tertentu. Jadi harus traversal ke not sebelumnya. Lalu nanti notnya ini bakal disisipkan di antara dua not yang sudah ada. Jadi kompleksitasnya itu adalah ON karena ada traversal. Jadi berbeda dengan prepend dan append yang O1 karena langsung di ujungnya. Nah, kita implementasikan. Nah, di bagian ini kita insert nih. Kita punya angka atau not yaitu 10, 20, dan 40. Saya langkahi di langsung 40. Nah, di sini saya mau insert. Saya ketinggalan not di mana not yang saya punya itu harusnya berurutan di mana 10, 20, 30, dan 40. Nah, di sini saya insert atau kita sisipkan posisi tertentu di indeks tertentu. Nah, saya mau sisipkan di kedua, yaitu setelah 10, 20, maka saya akan sisipkan angka 30 di antara 20 dan 40. Jadi, not yang kita punya sekarang ada 4, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Lalu ada remove, kita hapus di posisi tertentu. Jadi, kita remove dari, misalnya di sini ada 10, 20, 30, 40. Nah, tadi saya kan kebalikan dari yang tadi, yaitu saya mau tadi saya menambahkan 30 di barisan not kedua. Dan sekarang saya akan remove angka 30 tadi kembali ke semula. Nah, begitu untuk remove di mana hapus di posisi indeks tertentu. Lalu ada kita reverse, kita balik urutannya. Nah, seperti ini kita menggunakan 3 pointer atau pref, cur, dan next. Nah, di sini ada kompleksitasnya itu ON karena semua notnya diproses tepat satu kali. Nah, di sini saya punya angka yang tadi 10, 20, 30, 40. Nah, akan dikembalikan dibalik menjadi 40, 30, 20, 10. Ada doubling list. Nah, double linked list adalah pengembangan dari linked list biasa. Jadi setiap node itu memiliki 2 pointer, yaitu next ke node berikutnya dan pref ke node sebelumnya. Jadi keunggulannya adalah bisa traversal dari 2 arah, sehingga operasi remove flash ini menjadi O1. Nah, yang bagian dari double linked list itu ada append atau tambah di akhir, sama seperti linked list tadi. Nah, append itu pada double linked list menambahkan node baru di tail. Nah, untuk itu di sini langsung kita bisa lihat bahwa dia ada panah bolak-balik. Nah, di situ null dan pointer node baru memiliki pointer next ke null dan pointer pref ke node sebelumnya. Kompleksitasnya adalah O1. Jadi kita punya angka 10 dan 20, lalu kita tambah dari 10, 20, kita tambahkan 30. Selanjutnya ada double linked list remove flash. Nah, seperti tadi, yaitu kita matikan, kita hapus node tailnya. Nah, itu kompleksitasnya adalah O1, berbeda dengan single linked list, yaitu ON.
Selanjutnya adalah prepend, di mana prepend itu menambahkan not baru di bagian head. Jadi saya di sini angka yang saya punya adalah 10 dan 20, maka saya akan menambahkan di bagian headnya yaitu angka not 5. Maka kompleksitasnya adalah O1. Nah, untuk removers itu kita hapus not di head. Nah, di sini kompleksitasnya itu adalah O1. Nah, untuk get itu adalah mengambil nilai not di indeks tertentu. Jadi keunggulan double English ini bisa traversal dari head atau tail tergantung indeks yang lebih dekatnya itu kemana. Jadi meski begitu kompleksitasnya itu tetap ON. Jadi implementasinya kita lihat di sini bahwa dia menghapus dua not di depannya. Karena saya memilih dua not, yaitu K sama dengan 2. Selanjutnya, nah, set itu kita ubah nilainya seperti tadi. Nah, ini kita ubah nilai indeks tertentu, yaitu dimana saya memilih di angka 10, yaitu di bagian head. Untuk kompleksitasnya itu adalah ON. Selanjutnya ada insert. Pada double English ini menyisipkan not baru di posisi tertentu. Jadi not baru itu memiliki pointer next ke not sesudahnya, dan pointer pref ke not sebelumnya. Jadi kedua not itu juga diperbarui pointernya. Nah, di sini dia sedikit masuk ke 10, 20, dan awal nilai itu adalah 10, 20, dan 40. Nah, setelah itu dia akan kita tambahkan insert angka 30, maka dia akan berada di bawah 40, dan angka 20 akan menarik panah ke 30. Lalu ada remove, di mana untuk menghapus not di posisi tertentu. Nah, kita lihat di sini kompleksitasnya adalah ON karena harus traversal ke posisi target. Nah, di sini angka 30 kita lepas. Kita hapus notnya, dan akan sisa heads-nya 10, 20, dan tail 40. Lanjut ke stack. Stack itu adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Jadi seperti tumpukan piring, yang piring paling atas diambil pertama. Jadi semua operasi yaitu ON. Nah, di stack itu ada push, di mana push itu menambahkan data baru di bagian atas stack. Stack menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Jadi data yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Untuk kompleksitasnya adalah O1 karena top pointer langsung diperbaharui. Jadi kita lihat di sini bahwa pengimplementasiannya dia menambahkan data baru di bagian atas, di bagian head. Jadi saya awal memasukkan input nilai atau input note itu adalah 531, dan akan saya tambahkan angka 7 di bagian head. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dan pop itu mengambil dan menghapus data dari bagian atas tag. Jadi sesuai prinsipnya yaitu LIFO, last in first out. Jadi data yang terakhir masuk yaitu 50 adalah yang pertama keluar. Jadi kompleksitasnya adalah O1 karena top pointer langsung digeser ke not berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung bahwa saya memilih K sama dengan 2, atau dua bagian teratas akan dihapus seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah queue atau antrian. Jadi queue ini struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, di mana first in, first out. Jadi data yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Seperti antrian, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Semua operasi yaitu kompleksitasnya adalah O1. Nah, untuk bagiannya ada NQ atau menambah data, dan yaitu kita tambahkan di bagian belakang atau bagian tail. Nah, untuk Q menggunakan prinsip FIFO, jadi data pertama masuk adalah yang pertama keluar. Jadi kompleksitasnya itu adalah O1 karena tail pointer langsung diperbaharui. Nah, ada DQ. Kita mengambil dan menghapus data. Di sini saya sama seperti awal sebelumnya tadi, yaitu saya memilih
key sama dengan 2, yaitu saya memilih 2 stack teratas untuk saya hapus. Jadi kompleksitasnya itu adalah O1. Nah, untuk binary search tree itu adalah struktur data tree di mana setiap node memiliki maksimal 2 child, 2 anak. Jadi nilai child kiri selalu lebih kecil dari parent dan child kanan selalu lebih besar. Jadi propertinya ini membuat pencarian sangat efisien dengan kompleksitas rata-rata. Jadi di sini kompleksitasnya yaitu O log n. Lanjut ke binary search tree insert. Nah, seperti tadi, insert adalah menyisipkan data, menyisipkan node baru dengan membandingkan nilai di setiap level. Jadi, jika nilai lebih kecil dari node saat ini, belok kiri. Jadi, jika lebih besar, ke belok kanan. Nah, di sini kita lihat ada 32, di mana ada balance, yaitu di bagian belok kiri yaitu 18 angka yang paling kecil dan 63 angka paling besar. Nah, jadi prosesnya ini memiliki kompleksitas rata-rata yaitu O log n. Nah, di sini kita tambahkan node baru. Misalnya, saya mau di sini di contoh saya buat angka 43. Untuk saya tambahkan. Nah, di sini ada angka 43. Yang pertama itu, jadi saat kita di 32, kita telah angka 43 itu angka besar. Jadi kita akan masuk ke angka 63. Nah, setelah itu di sini ada angka 42 dan 93. Maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 42. Lalu lanjut ke bawahnya. Jadi di bawah 42 kita tambahkan 43. Nah, lanjut ke binary search tree contains. Di sini untuk mengecek apakah suatu nilai itu ada di dalam BST atau binary search tree. Jadi mulai dari root, jika nilai yang dicari itu lebih kecil maka belok kiri, jika lebih besar belok kanan. Prosesnya ini memotong setengah ruang pencarian. Jadi di setiap level rata-rata kompleksitasnya itu adalah O log n. Nah, di sini kita mau mencari angka 9, mengecek apakah suatu nilai ada di dalam BST. Nah, saya mau pilih angka 93. Nah, untuk itu saya pilih yang dari 32, yaitu balance. Kita lihat ke angka kanan di mana yang terbesar, ke 63. Lalu di antara 63 itu ada 2 root, yaitu ada 42 dan 93. Maka 93 yang akan kita ambil karena kita mencari angka 93. Selanjutnya, ada binary search tree delete. Jadi, delete pada BST itu menghapus node tertentu. Jika node itu nggak punya anak, jadi maka dia akan langsung dihapus. Jadi, jika punya satu anak, anak tersebut menggantikan posisinya. Jadi, jika punya 2 anak, dicarilah successor-nya, yaitu node terkecil di subtree kanan untuk menggantikannya. Jadi, kompleksitasnya itu adalah kompleksitas rata-rata, yaitu O log n. Di sini kita implementasi di mana ada angka 32, 63 dan 42. Nah, di sini kita akan menghapus angka 43, kita remove. Nah, angka 43 akan kita remove. Selanjutnya itu ada hash table. Hash table adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key value. Jadi menggunakan fungsi hash untuk memetakan key ke index bucket atau operasi set dan get rata-rata O1 karena akses langsung ke bucket tanpa traversal. Nah, untuk itu hash method itu adalah fungsi yang memetakan key ke index bucket. Misalnya nilai 50 itu dimasukkan ke fungsi hash. Jadi hasilnya adalah indeks tertentu di tabel. Jadi kompleksitasnya adalah O1 karena kalkulasi langsung tanpa traversal. Selanjutnya itu adalah hash set. Nah, hash set itu ya kita sama dengan insert, yaitu kita menyisipkan angka. Selanjutnya ada hash get, yaitu get mengambil nilai dari hash table. Jadi key di hash untuk menentukan bucket, langsung akses bucket tersebut. Jadi kita nggak perlu traversal seluruh tabel. Jadi rata-rata kompleksitasnya itu adalah O1. Nah, key
Nah, keys itu mengembalikan semua key yang tersimpan di hash table. Jadi caranya dengan mengiterasi semua bucket dari indeks 0 sampai akhir dan mengumpulkan semua nilai yang ada. Kompleksitasnya adalah ON. Nah, di sini kita bisa peroleh angka 92, 93, 11, 25, seperti itu kita bisa lihat. Lalu selanjutnya adalah graph. Graph itu adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan vertex atau node dan edge atau koneksi antar vertex. Digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek disimpan menggunakan agency, list, add vertex, dan add edge O1, sedangkan remove ON. Nah, add vertex itu menambahkan node baru ke dalam graph. Jadi node baru ditambahkan ke agency, list dengan array kosong. Kompleksitasnya adalah O1. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti ini dengan menambahkan di bagian mana. Lalu lanjut ada add edge. Nah, add edge itu kita menambahkan garis antar vertex. Nah, jadi add edge itu menambahkan koneksi antar dua vertex. Jadi contohnya ini kita menggunakan vertex 7 dan 8. Jadi setelah edge ditambahkan, vertex 7 terdaftar di agency list vertex 8 dan sebaliknya. Lalu lanjut ke remove edge. Remove edge ini menghapus koneksi antar dua vertex. Kedua vertex itu tetap ada di graph, hanya menghubungannya yang dihapus. Jadi masing-masing vertex akan menghapus referensi satu sama lain dari agency listnya. Kompleksitasnya ON. Lanjut ke remove vertex. Remove vertex itu menghapus sebuah vertex beserta semua edge-nya yang terhubung. Nah, seperti ini. Dia menghapus jika tidak punya vertex, maka edge. Jika tidak punya edge, maka vertexnya akan dihapus. Lanjut ke remove vertex. Remove vertex itu menghapus sebuah vertex beserta semua edge-nya yang terhubung. Nah, seperti ini. Dia menghapus jika tidak punya vertex, maka edge. Jika tidak punya edge, maka vertexnya akan dihapus. Nah, lanjut ke heap. Heap itu adalah struktur data tree yang berbasis array yang memenuhi heap property pada max heap. Jadi setiap node selalu lebih besar dari child-nya, sehingga root selalu menyimpan nilai terbesar. Kita insert menggunakan bubble up dan remove. Menggunakan sing down, keduanya O log n. Lanjut ke method. Helper method adalah fungsi pembantu pada heap. Jadi ada dua helper method. Helper utama, yaitu pertama untuk mencari indeks parent dan node i, yaitu i min 1 dibagi 2. Jadi kedua untuk mencari indeks child kiri, yaitu 2i plus 1. Dan child kanan, yaitu 2i plus 2. Kompleksitasnya itu adalah ON karena hanya kalkulasi matematika sederhana. Ini, jadi indeksnya 1. Yaitu adalah 86, yaitu root terbesar. Lalu lanjut ke indeks kedua, yaitu left child dari 86. Lalu yang terbesar lagi adalah 69, indeks ketiga. Dan selanjutnya indeks keempat dan indeks kelima. Selanjutnya adalah insert pada heap, menambahkan nilai baru di posisi terakhir. Jadi lalu melakukan bubble up, membandingkan dengan parent dan menukar posisi jika lebih besar. Terus berulang sampai heapnya itu terpenuhi. Kompleksitasnya itu adalah O log n karena maksimal naik setinggi tree yaitu log n level. Nah, di sini adalah implementasinya, yaitu di mana kita akan memilih angka paling besar, yaitu di awal itu ada angka yang tidak berurutan, di mana angka yang paling besar berada di paling bawah. Jadi kita harus menukar menjadi di atas. Lalu ada remove plus sing down. Remove pada heap itu menghapus nilai root, yaitu nilai terbesar. Node terakhir itu dipindahkan ke posisi root. Lalu dilakukanlah sing down, membandingkan dengan kedua child dan menukar dengan child terbesar jika lebih kecil. Jadi proses ini berulang sampai heap propertinya itu terpenuhi kembali.
di kompleksitas O log n karena maksimal turun setinggi 3 yaitu log n level. Nah, di sini kita lalu ada remove sink down di mana kita menghapus nilai root yaitu nilai terbesar, nah terakhir dipindahkan ke posisi root. Lalu dilakukan sink down membandingkan dengan kedua child dan menukar dengan child terbesar jika lebih kecil. Nah, sekian Pak presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.